Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai tentang pengambilan keputusan dan rujukan moral kepada kepala sekolah. Yang pertama Bapak Heri Kurnianto SPD, beliau adalah kepala sekolah Negeri Adi Pala 05, dan yang kedua adalah Bapak Wiswanto SPD, beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri Adi Raja 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Seperti kemarin, ya, saya mau mewawancari Bapak tentang kegiatan tugas saya, tentang pengambilan keputusan. Langsung saja Pak Heri. Boleh. Selama ini bagaimana Pak Heri dapat mengidentifikasi kasus atau Ya, selama ini kasus yang saya alami, saya pelajari itu ada dua. Yang pertama kasus berkaitan dengan dilema etika, di mana kasus yang benar sama benar. Tetapi kalau hubungan moral yang saya tahu itu satu benar dan satu salah, gitu Pak. oh, benar ya, dan salah ya, berarti ya. Sulit menurut saya sebagai kepala sekolah. Selama ini bagaimana Pak Heri mengambil keputusan bahwa Pak Heri itu dalam kasus yang tadi itu melakukan Ini Pak Krisno, apabila kasus itu dilema etika, di mana kasus benar dan benar, maka saya harus mengidentifikasi dulu satu persatu kasus itu. Kita pertimbangkan kasus itu menguntungkan siapa, apakah lebih banyak menguntungkan diri, apakah menguntungkan guru, atau yang lainnya. Nah, kita berupaya semaksimal mungkin mengutamakan murid atau mementingkan murid. Begitu Pak Krisno. memang murid utama ya Pak Heri. Betul sekali. Tidak berpihak pada murid. Terus langkah-langkah seperti apa yang biasa Pak Heri lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, beberapa langkah yang saya ambil sebelum membuat keputusan. Yang pertama, saya harus menelaah kasus tersebut. Kita pelajari kasusnya, kita rinci seperti kapan waktu kejadiannya, kemudian yang terlihat di situ pihak-pihak mana saja, kemudian alasan dibalik kasus itu apa, seperti itu. Selanjutnya, saya mengidentifikasi ada pelanggaran hukum di situ apa tidak. Kemudian saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan juga keadilan. Tetapi di sini lebih mengutamakan murid ya Pak ya, begitu Pak. Iya Pak Heri. Menurut Pak Heri, hal apa saja selama ini yang dianggap efektif adalah pengambilan keputusan Pak Heri? Ya, hal yang dianggap efektif menurut saya diantaranya kita melakukan pengujian benar atau salah, kemudian pengujian benar dengan benar. Biasanya setelah kita melakukan pengujian akan mempermudah bagi saya untuk mengambil keputusan, begitu Pak. Oh ya, berarti harus benar-benar jeli ya dalam mengambil keputusan ya. Betul Pak. Ya, selain 9 langkah tersebut. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Heri dalam mengambil keputusan? Iya, tantangan dalam pengambilan keputusan itu khususnya dilema etika. Ini bagaimana kita bisa memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang terlibat, karena
kasus ini kalau dilematika kan sama-sama benar ya Pak ya. Nah, makanya kita harus memberikan pengertian kepada kedua belah pihak. Walaupun sama-sama benar, tetapi kita harus memilih satu. Maka kita upayakan baik pihak yang diuntungkan dalam kasus ini atau pihak yang satunya lagi yang boleh dikatakan belum diuntungkan, kita beri pengertian bagaimana supaya pihak yang satu itu bisa menerima dengan legowo, tidak emosi, sehingga di sini mengutamakan kepedulian dan juga kasih sayang. Lagi-lagi kita berusaha jangan sampai mengorbankan murid gitu Pak. Jadi kita mengutamakan kepentingan murid yang lebih banyak. Begitu Pak. Oh, Pak Geri, luar biasa sekali. Menurut Pak Geri, apakah Pak Geri memiliki jadwal, misalnya runtutan penyelesaian masalah dalam kasus dilema etika? Ya. Kalau jadwal secara khusus tidak ada Pak, tetapi kami menyelesaikannya bila ada kasus. Bila ada kasus, kita upayakan untuk segera diselesaikan. Tentunya dalam penyelesaian ini kita bermusyawarah dengan teman-teman guru, Diskusi ya? Ya, diskusi dengan teman-teman guru dan juga dengan pihak-pihak yang terlibat, yang terkait di situ. Jadi penyelesaiannya berdasarkan kasus Pak. Sekali lagi tidak ada jadwal secara khusus. Iya, Begitu Pak. Instan. Ya. Adakah seorang yang faktor apa yang menurut Pak Geri mempermudah membantu Pak Geri dalam mengambil keputusan? Ya, faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan tentunya saya minta bantuan kepada orang yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kriswanto? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Krisno. Alhamdulillah Pak Kriswanto. Pak Kriswanto seorang kepala sekolah di SD mana ya? Di SD Negeri Adiraja 01 Pak. Iya. Mohon maaf Pak Kriswanto, kedatangan saya ke sini ingin berdiskusi dengan Bapak untuk berbincang-bincang tentang bagaimana sih seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Begitu Pak Kriswanto. Siap. Pak Kriswanto, bagaimana Bapak selama ini dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Baik, terima kasih Pak Krisno atas pertanyaannya. Bila suatu kasus yang saya alami itu memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, ketika saya akan membuat keputusan, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kasus tersebut, apakah itu masuk ke dilema etika, apakah kasus itu masuk ke rujukan moral. Kemudian jika saya dihadapkan dengan situasi yang harus membuat keputusan antara benar atau salah, maka saya juga akan belajar untuk mengidentifikasi masalah tersebut sehingga saya bisa membuat keputusan yang mendekati benar atau bahkan kita harapkan sempurna lah ya. Gitu ya. Luar biasa sekali. Mohon maaf Bapak, ini saya ingin bertanya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Bila suatu kasus itu memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum mengambil keputusan, saya akan mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian saya juga akan mendiskusikannya dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kemudian yang paling utama kita dalam mengambil keputusan adalah berpihak kepada murid atau memprioritaskan kebutuhan murid. Kemudian
saya juga akan berusaha memikirkan dampak dari keputusan yang saya karena ambil penting sekali nanti. ya dampaknya seperti apa nanti, biar ada apa ya namanya, menjelaskan yang lebih baik lagi ya. Nah, terus Bapak Wiswanto, prosedur apa atau langkah-langkah apa yang biasa dilakukan oleh Bapak selama ini? Ya, baik. Sebelum saya membuat sebuah keputusan, saya biasanya akan mempersiapkan prosedur atau langkah-langkah. Yang pertama adalah menelaah kasus yang terjadi, misalkan waktu kejadiannya atau siapa saja yang terlibat, kemudian alasan apa yang menjadikan terjadinya dilema etika atau permasalahan tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya saya akan mengidentifikasi masalah tersebut. Adakah dari aspek pelanggaran hukumnya atau pelanggaran aturannya dan lain sebagainya. Kemudian saya juga akan membuat keputusan yang berdasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian dan keadilan. Bila memungkinkan, saya juga akan mempertimbangkan solusi yang terbaik sehingga tidak merugikan kedua belah pihak yang sama-sama benar tersebut. Jadi biar adil ya. Iya, dalam pengambilan keputusan ya. Terus Pak Wiswanto, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif menurut Pak Wiswanto dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan yang efektif, menurut saya yang terkait benar, pengujian benar lawan benar, itu biasanya saya akan melakukan pengujian dulu, pengujian terhadap kasus-kasus yang sedang saya hadapi atau sekolah hadapi, sehingga saya bisa lebih mudah dalam membuat keputusan, sehingga intinya kembali lagi keputusan itu berpihak pada murid yang murid harus kita utamakan. Terus hal apa saja yang merupakan tantangan menurut Pak Wiswanto dalam pengambilan keputusan? Iya, selama ini ketika saya menangani permasalahan yang terkait dengan dilema etika, dalam mengambil keputusan, tentunya kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Jadi yang namanya sebuah keputusan, kadang ada yang puas dengan keputusan kita, ada juga sekelompok atau segelintir kecil yang merasa tidak puas dengan keputusan yang kita ambil. Jadi memang sulit ya kita dalam mengambil keputusan ya Pak Wiswanto. Pasti. Pak Wiswanto dalam membuat keputusan, berencana keputusan, apa ada jadwalnya Pak Wiswanto? Biasanya ketika saya menghadapi sebuah permasalahan atau kasus yang berkaitan dengan dilema etika, itu saya tidak memiliki jadwal khusus. Berarti instan ya? Ya. Jika ada masalah terus diambil ya keputusan tersebut ya, dengan berdiskusi dengan teman yang lain ya, dengan guru dan anggota sekolah. Ya. Intinya jika ada kasus atau permasalahan terkait dilema etika maupun rujukan moral yang ada di SD saya, yang penting saya berusaha meresponnya secara cepat. Respon ya, seperti yang pemerintah gaung-gaungkan ketika terjadi permasalahan di sebuah instansi, diselesaikan. Iya, respon dulu paling tidak. Setelah kita merespon permasalahan tersebut, maka saya biasanya akan mengidentifikasi masalah tersebut. Atau ini dilema etika atau rujukan moral, kemudian saya juga akan mendiskusikannya dengan pihak-pihak terkait, baik itu dengan Bapak Ibu guru, terutama biasanya yang pertama saya akan